yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini Minggu Prapaskah yang keempat. Bacaan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dengan tema Memandang Kristus Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempunyai sebuah cerita. Cerita ini bermula ketika saya awal-awal masuk kuliah. Saya tiba-tiba mendadak menyukai dengan dunia pendakian. Nah, yang mungkin anak sekarang menyebutnya dengan hiking. Suatu ketika saya pergi ke salah satu gunung di Jawa Tengah bernama Gunung Andong. Saya melakukan pendakian pada malam hari bersama ketujuh teman saya. Nah, salah satu dari teman saya itu yang bernama Inov, anaknya penakut dan dia takut dengan kegelapan. Sehingga ketika dia melakukan perjalanan pendakian, dia berada di barisan paling tengah supaya bisa mendapatkan cahaya senter dari teman-teman yang depan dan juga dari teman-teman yang belakang. Nah, ketika di tengah-tengah pendakian, ada salah satu teman saya yang bernama Via, dia pingsan. Sontak kami pun di situ bingung dan khawatir, dan kami memutuskan untuk turun lagi ke bawah, terutama si Inov. Nah, Inov itu ketika kami turun ke bawah, yaitu ke base camp untuk mencari pertolongan, dia ditaruh di barisan paling belakang. Kami sengaja menaruhnya di barisan belakang untuk sekedar mengerjai dia. Nah, namun kami tahu bahwa Inov itu ketakutan di barisan belakang. Namun dia tetap berjalan mengikuti kami hingga sampai di base camp. Setelah kami sampai di base camp, kami pun penasaran dengan Inov dan kami langsung bertanya kepada Inov dengan logat bahasa Jawa seperti ini. "Lho Nov, awakmu saiki wani yo wisan Mas yo ndek mburi, awakmu tetap ngikuti awake sampai awake teko isor, sampai teko base camp." Dan Inov pun menjawab demikian. "Iya rek, aslinya aku di banget ndek mburi. Salah wis peteng, tapi untung ae aku iso ndelok sentermu teko mburi. Mas yo gak terlalu terang. Dan aku yakin pasti awake iso sampai teko base camp." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman teman saya ini nampaknya bisa menjadi gambaran kita tentang firman kita pada pagi hari ini, yaitu tentang memandang Kristus Sang Juru Selamat. Kita saat ini bersyukur kita bisa di sini dan kita bisa saling memandang. Dan kadang-kadang kita bisa saling tersenyum, kita bisa saling menyapa. Ya, walaupun saat ini kita tidak bisa langsung tersenyum dan kita bisa langsung mengetahui bahwa teman di samping kanan kiri kita sedang tersenyum kepada kita karena kita semua di sini sedang menggunakan masker. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun memandang seperti apakah yang kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, bacaan kita ini menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia harus percaya kepada Kristus yang disalib untuk mendapatkan keselamatan. Jika dilihat dari Efesus yang kedua ayat 1 sampai dengan 3 memberi gambaran tentang hidup manusia tanpa Kristus. Hidup manusia tanpa Kristus adalah hidup di dalam bayang-bayang hukuman dan kematian. Sebab pada dasarnya manusia telah dikuasai oleh dosa, dan dosa itu sendiri digambarkan seperti kegelapan. Dalam bacaan ini yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes ini merupakan Injil sinoptik yang penulisannya paling akhir dan ditulis sekitar tahun 70 Masehi. Setelah tentara Romawi menghancurkan Bait Allah dan mengakhiri pemberontakan Yahudi. Pada masa itu, orang-orang Kristen sangat sulit
selain tidak diterima oleh pemerintahan Romawi, penulis Injil Yohanes ini juga sering dikenal dengan memakai kata-kata kiasan. Nah, kata-kata kiasan seperti apa? Nah, kata-kata kiasan yang sering muncul dalam Injil Yohanes seperti terang dan gelap, pokok anggur yang benar, gembala yang baik, dan lain sebagainya seperti dalam perikop kita kali ini. Bagi penulis Yohanes, meskipun banyak mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan di dunia, hal yang paling penting dipertahankan ialah percaya mengikut Kristus sang terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita dalam perikop ini berbicara mengenai Yesus dan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang ahli Farisi atau sering disebut dengan seorang pemimpin agama Yahudi. Dalam perikop ini juga berbicara mengenai bangsa Israel. Seperti dalam bacaan yang pertama, mungkin nanti bisa Bapak Ibu membacanya di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Di situ diceritakan bahwa bangsa Israel selamat dari kematian dengan memandang ular tembaga di tiang. Jika dilihat dan jika dikaitkan dengan cerita Yesus juga akan ditinggikan untuk menyelamatkan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita berada di dalam ruangan yang gelap atau kita berada di dalam kegelapan, kita tidak serta-merta akan kehilangan cara pandang kita. Namun, dengan ketidakmampuan kita memandang ini akan memunculkan rasa takut, rasa gelisah, dan bahkan rasa sedih. Sama halnya yang dirasakan oleh teman saya tadi ketika dia ditinggal di belakang. Maka orang-orang yang digambarkan di tengah kegelapan itu adalah orang-orang yang sedang bersedih, sedang berlarut-larut dalam kesedihan saat dia harus kehilangan orang-orang yang dikasihnya atau kehilangan sesuatu yang dianggapnya berharga di dalam hidupnya. Nah, mereka yang merasakan takut ini, mereka akan sulit untuk memperjuangkan kasih dan juga kebaikan karena mereka selalu diikuti oleh bayang-bayang kegelapan. Mereka ini juga akan bingung akan makna hidup dan makna panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam kegelapan ini, mestinya kita melakukan seperti yang teman saya tadi lakukan, yaitu tetap memandang sesuatu yang dapat menuntun kita menuju dengan terang itu sendiri. Lalu, siapakah yang akan menuntun kita? Ya, Dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Sang Terang dunia. Karena dengan kasih Kristus, kita akan memperoleh terang dan kita bisa dari terang itu sendiri kita dapat memperolehnya dan kita bisa keluar dari kegelapan yang menyiksa. Jika kita tetap yakin dan percaya untuk mau selalu memandang tanpa putus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita memandang Kristus berarti kita dimampukan untuk melihat kasih dan karya penyertaan Tuhan yang jelas dan yang nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau mengikutinya dan tanpa terlalu banyak keraguan di dalam hidup kita benar-benar yakin dan percaya kita dapat mengikuti Yesus. Kita mau melakukan pekerjaan Tuhan walaupun tidak dimengerti oleh dunia, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang mengerti segala persoalan di dalam hidup kita. Melalui pekerjaan-pekerjaan kita lakukan, kita dapat menebar kasih Kristus walaupun terkadang
dunia, terkadang orang-orang di sekitar kita tidak memperhatikan kita. Tapi kita mau hidup seperti Kristus yang menjadi berkat dan jalan selamat bagi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yaitu hari Minggu Prapaskah. Dalam momen Prapaskah ini kita dapat bercermin dan kita dapat berefleksi tentang kehidupan kita. Kita dapat melihat kekurangan, kesalahan yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menemukan kegelapan di dalam diri kita yang menyulitkan kita dan terkadang menyakitkan diri kita sendiri. Lalu, apakah kita akan terus hanyut dalam kegelapan? Apakah kita akan terus-menerus berada di dalam kegelapan itu? Dan apakah kita tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu mendekatkan dan kita selalu percaya kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk mendekatkan pandangan kita kepada Kristus Sang Sumber Terang, supaya kita dapat hidup di dalam terang kasih-Nya. Dan oleh karena terang itulah kita memperoleh keselamatan. Dan kita mampu untuk berbagi, dan kita mampu untuk mengenal, dan kita mampu untuk menerima keselamatan itu sendiri dengan selalu memandang Kristus Sang Juru Selamat dan Sang Terang dunia.